Terima kasih udah mampir ke channel ini, semoga kalian yang menonton video ini, selalu diberi kesehatan, dan rezeki yang lancar setiap harinya. Film yang satu ini, bercerita tentang satu keluarga kaya raya dari Spanyol, yang sedang berlibur di daerah terpencil di wilayah Perancis. Suatu hari, saat pulang dari makan malam, mereka tanpa sengaja menabrak seorang wanita. Wanita yang terluka itu, akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu di rumah mereka. Namun, tanpa disadari, keluarga itu telah masuk ke dalam perangkap sebuah kejahatan. Mari kita saksikan ketegangan film ini, ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Delicious. Film dibuka dengan memperlihatkan satu keluarga yang baru sampai di sebuah rumah mewah di kawasan terpencil. Suaminya bernama John, dan sang istri bernama Esther. Di sana juga ada Philip, anak laki-laki mereka, dan sang putri bernama Alba. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah hotel untuk makan malam. Saat di toilet, Esther mendapat telepon dari rekannya. Ketika itu, terlihat seorang pelayan hotel sedang mempersiapkan handuk pengering. Namun, tanpa dia sadari, ternyata Esther telah melakukan kesalahan. They'll concentrate just on pretty. Talked about it 1,000 times. I don't get really interested in their core business. Must go now. I'll call you back later. Saat akan pulang, keluarga itu memesan beberapa botol bir kepada pelayan. Di tempat lain, terlihat pelayan yang sebelumnya di toilet, sedang menunggu di tepi jalan. Di sana, dia sengaja melukai lengannya menggunakan sebuah obeng, dengan dibantu oleh seorang pria. John yang pulang ke rumahnya, melewati tempat itu. Saat berkendara, tiba-tiba dia menabrak sesuatu. John pun menghentikan mobilnya. John! Saat diperiksa, terlihat seorang wanita sedang terduduk di tepi jalan, dengan luka dalam di bagian lengan. John pun berencana untuk segera membawa wanita itu ke rumah sakit. Namun, Esther mencegahnya. Esther mengatakan jika ini akan menjadi masalah besar, karena John mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Esther pun memutuskan untuk membawa wanita bernama Theodora itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Esther segera mengobati luka Theodora. Saat itu, Theodora menanyakan, mengapa begitu banyak sisa makanan yang tidak dibersihkan. John pun mengatakan jika mereka tinggal di rumah itu hanya sekedar berliburan saja, dan tidak mempunyai waktu untuk membersihkan rumah. Setelah diobati, Esther mempersilahkan Theodora untuk beristirahat di sebuah kamar. Saat itu, Esther meninggalkan beberapa lembar uang di sana. Pagi harinya, Esther mengunjungi kamar Theodora. Namun, dia sudah tidak menemukan wanita itu di sana. Esther pun menyampaikan hal itu kepada John. Saat itu, Esther menceritakan jika dia telah meninggalkan sejumlah uang di kamar Theodora. Dan menganggap jika masalah itu telah selesai. Esok harinya, bel rumah mereka berbunyi. Alba pun memberitahu John, jika yang datang adalah wanita kemarin. John segera mempersilahkan wanita itu untuk masuk. It's the woman from yesterday. Oh yeah, come in. Di hadapan John dan Esther, Theodora mengatakan jika dia telah dipecat dari pekerjaannya, akibat luka yang dia alami. Dengan terus terang, dia mengajukan diri sebagai pembantu di rumah mereka. John pun menolaknya, namun sebaliknya dengan Esther. Dia menerima lamaran Theodora, dengan alasan dia ingin menikmati masa liburnya, tanpa harus melakukan pekerjaan rumah. Mendengar itu, John pun tidak bisa berkata apa-apa, karena rumah itu adalah milik kedua orang tua Esther. I thought, maybe. We already have a house. When can you start? Pagi harinya, Esther menyapa Theodora yang sedang membersihkan rumah. Saat itu, Esther meminta Theodora untuk berbelanja bahan makanan di pasar. Esther juga mengatakan, jika Theodora akan diantar oleh John. Ringkas cerita, terlihat beberapa orang karyawan hotel sedang berkumpul. Saat itu, salah satu dari mereka menghampiri Theodora. Sambil berbisik, dia bertanya tentang keadaan Theodora. Setelah berbelanja, John mampir ke sebuah bar untuk sedikit minum-minum. Siang harinya, terlihat Philip yang sedang membantu Theodora untuk mengangkat jemuran. Saat itu, Theodora menanyakan sepeda milik Philip. Philip pun memberi tahu spesifikasi dari sepeda tersebut. Dari sikapnya, terlihat jelas jika Philip mulai tertarik kepada Theodora. Saat memasak, terlihat Theodora yang sedang mencicipi daging mentah. Hari itu, mereka kedatangan tamu, yaitu Aki dan Cora, yang merupakan sahabat dan rekan kerja dari John.
Saat makan malam, Philip mengatakan jika saat ini terlalu banyak pengangguran yang sedang membutuhkan pekerjaan, salah satunya Theodora. Mendengar itu, Theodora hanya diam. Everyone has money at work. But they are nothing. Keesokan harinya, keluarga itu pergi berselancar menggunakan speedboat, mereka juga mengajak Theodora. Saat bersantai di pantai, Theodora mencuri handphone milik Esther. Namun, aksinya itu dilihat oleh Alba. Tak lama kemudian, terlihat Esther yang sedang panik, karena mengetahui jika handphonenya sudah tidak ada. Saat itu, Theodora menawarkan diri untuk menemani Esther membeli handphone baru. Scene kemudian memperlihatkan Esther yang sedang berbicara dengan rekan kerjanya melalui telepon. Saat itu, Theodora menawarkan sebatang rokok. Meski sempat menolak, akhirnya Esther menerimanya. Saat itulah, Theodora yang mengetahui tentang kejenuhan Esther, mulai melancarkan doktrinnya. Dia menyarankan Esther untuk menghilang sesaat dari rutinitas yang menjenuhkan selama ini. Saat itu, Esther terlihat tersenyum, pertanda dia tertarik dengan usulan dari Theodora. Malam harinya, terlihat Philip yang sedang menonton rekaman video Theodora di handphonenya. Sedangkan di kamar Esther, terlihat John yang kecewa karena mendapat penolakan untuk melakukan ritual mantap-mantap dari Esther. Keesokan paginya, ketika ingin bersepeda, John disapa oleh Theodora. Saat itu, dia mengaku juga hobi bersepeda. Theodora juga menyebutkan spesifikasi sepeda tersebut, yang sebelumnya telah dia ketahui dari Philip. Akhirnya, John mengajaknya untuk bersepeda bersama. Delicious. Sedangkan di rumah, terlihat Alba yang memberitahu Esther jika Theodora lah yang telah mencuri handphone itu. Namun, Esther tidak terlalu mempercayai putrinya itu. Namun, saat dikonfrontir, Alba malah tidak bisa mengatakan kebenaran itu. Sebagai permintaan maaf atas kelakuan putrinya, Esther mengajak Theodora untuk pergi makan malam berdua di luar. Malam itu, Esther mengenakan gaun milik Esther. Saat itu, Esther mengatakan jika Alba lah yang sebenarnya telah mengambil handphone itu, dan menyembunyikannya di lemari. Bodohnya, Esther malah percaya, dan mengatakan jika Alba memang selalu cemburu dalam hal apapun kepadanya. Saat itu, Theodora mengajak Esther untuk bersenang-senang. Mereka pergi ke sebuah klub malam. Di sana, Esther bertemu dengan teman-teman Theodora. Ketika ditinggal oleh Theodora sendirian, Esther dihampiri oleh seorang pemuda. Pemuda itu menawarkan minuman sebagai tanda perkenalan. Dengan sedikit rayuan, akhirnya Esther jatuh ke pelukan pria muda itu. Mereka berpesta hingga pagi. Yeah. Bahkan, pagi itu mereka melanjutkan untuk mau bersenang-senang di pinggir pantai. Ringkas cerita, Esther yang telah berada di rumah, tiba-tiba terbangun dan melihat Aki yang sedang menanyakan keberadaan John kepada Alba. Sedangkan John, terlihat sedang bersama Theodora di sebuah bar. Saat itu, John bercerita kepada Theodora tentang kejenuhannya dalam menghadapi Esther. John mengatakan jika selama ini dia telah banyak mengalah kepada Esther. Kesempatan itu digunakan Theodora untuk mendoktrin John. Dia mengatakan, tak sepantasnya laki-laki seperti John diperlakukan sangat rendah oleh seorang wanita. Kembali ke rumah, terlihat Esther yang memeriksa lemari untuk memastikan perkataan Theodora tentang Alba yang mencuri handphonenya. Ternyata, benar saja, handphone itu ada di dalam lemari seperti yang dikatakan Theodora. Siang harinya, Esther menanyakan kepada John, apa yang terjadi sebenarnya antara dia dengan Aki. Di sana, John berterus terang jika dia mengalami masalah dalam pekerjaan. Saat itu, John terbawa emosi dengan menyalahkan Esther atas semua masalahnya itu. Dia mengatakan jika Esther terlalu memikirkan karirnya sendiri, sehingga hal itu membuat John menjadi tertekan setiap hari. Mendengar itu, Esther hanya bisa terdiam. My research falls and they want to fire me. Esther, so obsessed with your own success, with yourself. Ketika Esther sedang beristirahat, Theodora datang membawa minuman. Saat itu, Theodora memberikan sebuah surat dari pria yang bersama Esther kemarin. Dalam surat itu, sang berondong mengajak Esther untuk bersama beberapa hari ke depan. Theodora mengatakan, jika temannya itu telah tergila-gila kepada Esther. Esther pun menanggapi surat itu dengan senyuman. Benar saja, esok paginya, dengan mengendap-endap, Esther pergi meninggalkan rumah untuk menemui pria itu. Saat makan siang, John yang menyadari jika Esther tidak ada, menganggap jika Esther pergi karena perdebatan mereka kemarin. Saat itu, dia meminta Theodora duduk di sebelahnya, untuk menemani mereka makan. Setelah itu, teman Theodora datang bertamu, dan bersantai di kolam berenang. Saat bersamaan, Cora juga ada di sana. Melihat tingkah laku Theodora,
Cora mengatakan jika Theodora seolah-olah bukan lagi pembantu di rumah itu. Kesempatan berdua itu, digunakan Cora untuk merayu John yang sedang kesepian. She's not a maid anymore. It's frightening. Sedangkan di tempat lain, Esther sedang asyik bersenang-senang dengan berondongnya. Di malam hari, terlihat Philip yang sedang berada di tegangan tinggi. Karena tak sanggup menahan, malam itu dia nekat mengintip, sambil memfoto Theodora yang sedang berbaring di ranjang. Namun aksinya itu diketahui oleh Theodora. Dengan bergaya sebagai nyonya rumah, Theodora mengusir Philip dari tempat itu. Fuck off. Kembali ke Esther dan berondongnya, saat itu Esther tengah terbangun, dia menuju dapur untuk mengambil minum di lemari es. Namun, di sana dia melihat begitu banyak potongan daging. Seketika pria itu muncul, dan mengatakan jika itu merupakan stok daging yang sudah lama. Esther pun mengatakan jika itu adalah hal yang menjijikkan. Mendengar itu, sang berondong menatap sinis kepada Esther. Esok paginya, John menatap ke kolam berenang yang sedang dikuasai oleh teman-teman Theodora. Saat yang bersamaan, Theodora muncul, dan mengajak John untuk pergi ke pesta nanti malam. Namun, John menolaknya. Malam harinya, terlihat Esther bersama pria itu pergi ke sebuah rumah susun untuk berpesta. Di sana, Esther bertemu dengan seorang pria yang mengalami hal sama dengannya. Dia merasa menemukan ketenangan setelah bertemu dengan salah seorang wanita yang juga ada di pesta itu. Saat itu, Esther menanyakan, di mana dia bertemu dengan wanita itu. Sang pria pun berkata jika mereka bertemu di hotel, karena wanita itu bekerja di hotel. Pria itu juga berkata jika kekasih Esther itu juga bekerja di hotel. Oh, she works. I think he works at Ellen. Esther. Esther pun menyadari, jika dia telah masuk dalam perangkap jahat. Esther pun mencoba menghubungi John, namun, pria itu tiba menghampirinya. Esther yang panik, berpura-pura untuk pergi ke toilet. Namun, saat di toilet, tiba-tiba cairan merah menyembur ke wajahnya dari wastafel. Esther yang ketakutan segera keluar. Saat itu, dia melihat pria yang berbicara dengannya tadi, sedang dimangsa oleh seorang wanita. Saat akan melarikan diri, tiba-tiba Theodora muncul di sana. Esther pun berontak ingin pergi, namun, Theodora menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia mengatakan, jika Esther telah meremehkannya di awal pertemuan mereka, Theodora juga mengatakan jika semua ini adalah rencananya untuk menghabisi keluarga Esther. Esther yang tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya memasrahkan diri untuk dimangsa oleh mereka. Setelah itu, mereka pergi menuju rumah John. Mendengar keramaian itu, John yang sedang tidur bersama Cora, memutuskan untuk menegur Theodora. Namun, saat itu Theodora berkata jika mereka hanya ingin berenang sebentar, dan berjanji akan membersihkan kolam itu sebelum besok pagi. Saat masuk ke rumah, terlihat Cora yang bersiap pergi, karena tidak nyaman oleh tingkah pembantu John itu. Tak lama kemudian, Theodora bersama teman-temannya datang menemui John. Tanpa basa-basi, Theodora menghabisi John menggunakan sebuah besi. Di pagi hari, terlihat Philip yang kembali ke rumah. Saat itu, dia melihat Alba yang sedang tertidur bersama Theodora dan teman-temannya di pinggir kolam renang. Setelah itu, Philip masuk ke dalam rumah. Philip yang lapar, segera memanggang daging John yang berada di atas meja. Dengan lahap, dia memakan daging ayahnya sendiri. Di akhir film, terlihat Alba yang dibawa pergi oleh Theodora. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.